Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Yang kita hormati, yang kita muliakan, hadir bersama kita para habaib dan para guru, tokoh agama, wabil khusus guru kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi matta'anallah bituli hayati syarifah fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Semoga Allah memanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiyah, dan Allah jaga beliau, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga para asatizah, para kiai, para orang tua yang hadir di maulid malam hari ini. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita doakan mereka, guru-guru kita, agar usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan insya Allah dengan duduknya kita dengan para guru, para habaib, bertambah keberkahan untuk kehidupan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir, terlebih khusus para panitia yang telah mensukseskan acara kita pada malam hari ini, jamaah musalla dan semuanya yang ikut andil baik secara moral atau material, begitu juga dengan pikirannya. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasanya, dan insya Allah kita yakin ketika kita berusaha untuk memuliakan, untuk berbahagia dengan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad, insya Allah Rasulullah akan senang kepada kita, dan nanti kelak beliau akan membalas jasa kita, usaha kita
dengan syafaatul uzma yang diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini di dalam acara Zikra Miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun bulan Maulid sudah tahu kapan sudah habis, betul ya. Sekarang ini sudah masuk bulan Jumadil Akhir, 86 hari lagi mau Ramadan sudah, betul nggak? Kalau nggak percaya hitung aja ya, 86 hari, 85 hari sudah masuk Ramadan. Kira-kira Habib mau tanya, berasa nggak waktu ini berjalan cepat? Setahun nggak berasa. Perasaan baru kemarin takbiran ya, baru kemarin motong sapi lebaran Idul Adha, ini sudah mau lebaran Idul Fitri lah. Tar dulu, puasa dulu baru lebaran. Jadi memang waktu terasa sangat cepat. Ya insya Allah masih lama ini. Karena ada dalam salah satu riwayat, tanda akhir kiamat itu waktu berjalan semakin cepat. Takunu sanatu kasyahri, setahun kayak 1 bulan. Wasyahr kal usbu, sebulan kayak seminggu. Jadi sekarang orang nggak berasa sebulan, kecuali orang yang punya kontrakan, yang punya kredit kendaraan, sama yang nunggu gajian. Tapi kalau orang rumah sendiri kerja, kendaraan udah lunas ya, kontrakan banyak, udah nggak berasa sebulan ya, nggak berasa dulu. Cuma yang nunggu gaji ini berasa kapan gajian. Tapi subhanallah, itu dikatakan 1 bulan kayak 1 minggu ya. Wal usbu kal jum'ah ya, wal usbu kal yawm, seminggu kayak sehari. Oh, dan nama berasa malam minggu lagi, malam Jumat lagi, sehari kayak 1 wal yawm kasa'ah, sehari kayak 1 jam ya, dan 1 jam kayak 1 menit ya. Wasa'atu kadabibati, 1 jam kayak 1 menit. Nah itu yang kita rasakan di zaman sekarang. Makanya ya, bulan Maulid, nanti bulan Maulid lagi, ngingetin ya, Habib ceramah di sini, nanti tahun depan orang lain lagi yang ceramah ya, nggak berasa, nggak bakal berasa. Tapi insya Allah waktu-waktu yang kita lewati diberikan keberkahan oleh Allah. Berbicara tentang Maulid Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu sudah lewat. Tapi namanya ibadah ini, Maulid, tidak terbatas dengan waktu. Kalau sholat nggak boleh di luar waktu. Begitu juga puasa ya wajib, nggak boleh kecuali di bulan Ramadan. Maka ibadah Maulid ini, kita bilang ibadah ya, ucapan ibadah ini banyak yang menentang sebetulnya. Masa Maulid ibadah? Maulid memang adalah adah kata ulama, tapi yang di dalamnya semuanya adalah ibadah dan tidak terfokus atau terkait dengan waktu. Terlebih bagi orang-orang yang di dalam hatinya punya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kata Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kalau seandainya kita setiap hari maulid, setiap hari baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat beliau, mengenang beliau, karena intinya maulid Nabi adalah membaca sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi
mempelajari kisah hidup Nabi Muhammad, memahami bagaimana kehidupan seseorang yang ingin dan harus kita jadikan panutan kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi kalian fi rasulillah, di dalam Rasulullah, fisiknya, akhlaknya, kehidupannya, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan selamat di hari akhir. Makanya acara maulid, kata Imam Dibai, kalau seandainya setiap hari itu sesuatu yang harus. Kenapa? Agar kita lebih mengenal sosok baginda Rasulullah dan lebih gampang kita ngikutin Nabi Muhammad, mencontoh Rasulullah dan menjadikan tauladan untuk manusia yang istimewa, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nggak masalah mau maulid di bulan Rabiul Awal, silakan. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ya ada habaib, guru kiai bikinnya di bulan Rabiul Awal. Ada yang bulan Rabiul Tsani. Ada nanti ya sekalian dekat-dekat Ramadan ngadain 3 acara, penutupan majelis, sekalian Rajaban, sekalian maulid. Kagak apa-apa. Yang penting ngumpulin orang, ngasih makan, sholawatan, itu semuanya dapat pahala. Betul gak Pak? Ada tim hadroh, ada yang suaranya bagus memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatan, saya mau tanya, Allah perintahin kita nggak sholawatan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jelas ayatnya, setiap Jumat kita dengar, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersalawat 'alan nabi. Siapa nabi di sini? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kata ulama istimewanya perintah sholawat, luar biasa. Allah perintahkan kita sholat, tidak Allah mulai perintah itu dengan menyebutkan namanya. Allah wajibkan kita berpuasa, Allah puasa enggak? Puasa enggak Allah? Kagak. Allah perintahkan kita haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada Allah bilang saya haji? Tidak. Tapi untuk sholawat kepada Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Di dalam ayat ini kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Allah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kalau kita belajar nahwu, ngaji kitab Jurmiyah atau Mutammimah atau Alfiyah, yufidul istimrar, yufidul hal wal istimrar. Dia tahu artinya? Nah, kayaknya belum makan semua. Ya, hujan belum makan lah. Jadi kalau fi'il mudhari itu artinya istimrar, hal, keadaan sekarang dan terus menerus. Kalau fi'il madi itu yang sudah kita lakukan. Kalau fi'il mudhari yang sedang kita lakukan dan alal yufidul istimrar. Artinya Allah yusholluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka ada seorang ulama, Profesor Dr. Muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini seorang tokoh ulama di kota Makkatul Mukarramah yang banyak santrinya di Indonesia ini, mengatakan
Kalau ada orang sedang apa, Allah bertanya, sedang apa Allah sekarang? Maka jawabannya yusolli ala Nabi, sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, sallu. Sallu ini fi'il amr, perintah dari Allah, tapi yang diajak hanya orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Makanya salah nggak kalau kita ngumpul bareng sholawatan sama Nabi Muhammad? Salah atau tidak? Karena ini perintah Allah Subhanahu. Belum lagi banyak hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah. Beliau mengatakan, man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaiha biha asyra marrah, Allah akan bersolawat. Kalau solawat dari Allah itu artinya merahmati. Orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka dia akan mendapatkan 10 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, sallu alayya aina kuntum, bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni, atau kama qala Nabi, karena salawat kalian bakal sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad. Bahkan Allah mempersiapkan malaikat khusus untuk menyampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukan hanya nama kita disebutkan, nama orang tua kita akan disebutkan di hadapan Nabi. Jadi kan kita bareng-bareng, ya Nabi, salam alaika. Itu malaikat langsung laporan, ya Rasulullah, fulan bin fulan, ya Sarmili bin Haji fulan, sholawat kepadamu. Kemudian Nabi jawab, illa raddallahu alaiha ruhi fa'arudda alaihi salam. Nabi dikembalikan rohnya, kemudian menjawab salam wa alaihi salam. Luar biasa tidak? Kita kalau kirim salam sama guru yang kita hormati, minta sampaikan sama orang terdekatnya, tolong kirimkan kepada guru salam saya. Akhirnya disampaikan oleh terdekat guru kita, wahai guru, fulan bin fulan, nama kita disebut. Kemudian guru jawab, waalaikumsalam. Dia jawab salam dia. Kira-kira girang nggak hati kita? Kalau memang kita cinta sama guru kita, senang tidak? Girang tidak? Ya, itu contohnya guru. Jangan dicontohin pacar, nggak boleh pacaran. Tapi yang muda ini ngertinya, kalau salam kita dijawab sama pacar kita, senang nggak? Girang nggak? Cuman nggak boleh pacar. Makanya Habib nyontoinnya guru. Kalau cinta sama guru kagak apa-apa, apalagi guru agama yang mengajarkan kita jalan menuju Allah dan Rasul, harus kita cinta. Kita bangga, kita senang nama kita disebut, salam kita disampaikan. Maka malam hari ini kita bersama-sama mengucapkan salam dan sholawat. Nama kita satu persatu disebutkan di hadapan Nabi, dan kita mendapatkan jawaban salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Kira-kira di mana salahnya? Ada salahnya kita ngumpul pada malam hari ini? Itu baru satu, perintah Allah, dan kita bersama-sama ibadah. Nama ibadahnya sholawat. Yang mana ibadah sholawat ini, kata ulama, hadirin wal hadirat, nggak diterima sama Allah. Pasti diterima. Mau sholawatan sambil makan, mau sholawatan sambil tidur ngantuk, mau sholawatan sambil riya atau riya. Ada orang qasidah suaranya bagus, pengen didengar sama orang lain. Kalau ibadah lain kita pengen pamer, nggak diterima sama Allah. Kita sholat pengen dilihat sama mertua, sodakoh pengen dilihat, pengen dibilang dermawan, sodakohnya tidak diterima. Tapi sholawat seperti munsyid ini, dia baca qasidah pengen didengar suaranya, pengen orang bilang suaranya bagus. Nggak bagus
sebetulnya seperti itu, tapi sholawatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya dikatakan dalam sebuah syair, adimis salata ala Nabi Muhammadin, hendaknya kalian selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatsman min ghairi taraddudi, diterimanya salawat kita kepada Nabi pasti dengan tanpa keraguan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita, ibadah kita itu masih diterima masih enggak, illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ini baru satu amalan. Kemudian dalam maulid ada apa? Ada silaturahmi. Silaturahmi, ketemu sama tetangga, ketemu sama teman, ta'awun alal bir, saling bantu membantu. Ada yang masak, ada yang gelar karpet, ada yang pasang tenda, ngobrol. Acara maulid malam ini persiapannya lumayan, berapa hari kan? Ngomong sana, silaturahmi, berusaha untuk menyenangkan hati Nabi. Kira-kira silaturahmi diperintahkan atau tidak sama Allah? Dianjurkan tidak dalam Islam? Di mana salahnya? Betul atau tidak? Kemudian it'amut ta'am fi, kumpulin habis sholawatan dikasih makan. Masya Allah. Kira-kira ngasih makan orang Islam pahala nggak? Ya pahala. Ya, kita dianjurkan untuk memberi makan, ya, sesama kita. Bahkan dikatakan dalam hadis, at'imut ta'am, afsyus salam, kata Nabi, sebarkan salam. Ini salah satu amalan mau masuk surga, mau tahu tidak? Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, maukah kalian aku berikan satu amalan, perkara-perkara yang apabila kalian lakukan kalian masuk surga? Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afsyus salam, ya, sampaikan salam, sampaikan salam, ya. Wasilul arham, nyambung tali silaturahmi. Ada teman udah berapa tahun nggak ketemu, ada maulid di kampung pulang ketemu, ya, silaturahmi. Yang muda sama orang tua terhubung gara-gara mau panitianya orang-orang muda, yang bagian masang son, yang bagian masang kipas angin, masang tenda, yang tua-tua duduk santai aja, cuman ngeluarin duit, itu tugasnya yang tua, betul nggak? Kan tak terjalin dari silaturahmi. Tadinya yang muda sama yang tua nggak pernah akur, cuma mau ngadain maulid musola, udah coba kita kumpul sama remaja-remaja. Nyambung nggak tali silaturahmi? Datangin tokoh-tokoh, sesepuh-sesepuh, guru-guru, akhirnya semuanya tersambung tali silaturahmi. Afsyus salam, kata Nabi, sebarkan salam, sambung tali silaturahmi. Kemudian kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, saling kasih makan antara kalian. At'imut ta'am, kata Nabi, kasih makan sesama kalian. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian, bangunlah kalian di malam hari, nanti pulang sebelum tidur salat witir, biar kita dapat empat-empatnya. Atau kalau yakin tidur habis maulid ini, bangun sebelum subuh sholat 2 rakaat, ya. Kalau yakin bangun, kalau nggak yakin bangunnya setelah azan subuh, sholat witir 3 rakaat. Biar apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan 4 perkara ini, tadkhulul jannata bisalam, bakal masuk surga dengan selamat. Alhamdulillah. Nah, ini semuanya ada di dalam acara maulid. Kasih makan, silaturahmi, kemudian pencerahan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Datangkan ustaz, datangkan kiai, datangkan habaib yang mereka berbicara mengenalkan kita kepada baginda Rasulullah, mengajak kita agar berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengajarkan kita, menanamkan dalam hati kita kerinduan kepada Habibuna Muhammad. Ini semua ajaran yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Nabi Muhammad, sesuai dengan syariat Islam. Maka sangat keliru orang-orang yang mengatakan bahwasanya bergembira dan mengatakan acara maulid-maulid seperti ini adalah acara yang bid'ah, yang sesat. Itu kurang ngaji. Orang-orang yang seperti itu kurang ngaji. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Jadi ini kita mendapatkan kemuliaan. Malam hari ini kita berkumpul bersama-sama. Ya sudah, baca maulidnya sudah, silaturahminya silaman rohani sudah cukup ya. Tinggal yang terakhir siraman jasmani. Yang di dalam enak, yang di luar kehujanan, dingin, perut lah. Maka kita sempurnakan majlis kita ini dengan insyaallah perkumpulan kita yang singkat ini di dalam acara Maulid Nabi adalah penyebab kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, sekarang ini lagi musim bencana, betul nggak? Kita dengar di mana-mana terjadi gempa, ada yang gunung meletus, ada yang banjir, ada angin. Nah, salah satu perkara yang dapat mengangkat, mencegah bala dan malapetaka turun, yaitu dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam salah satu ucapan seorang ulama, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau mengatakan, ini Al-Habib Ali Pak, orang yang dekat sama Nabi, yang beliau itu sering bertemu dengan Rasulullah SAW, cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mau tahu bukti Nabi cinta sama beliau? Lihat hallnya di Solo, jutaan orang yang hadir, padahal orangnya ada di Hadramut. Cuman orang Indonesia semuanya cinta. Beberapa bulan yang lalu, kalau ada mungkin di sini ada yang hadir, haul Solo, hallnya Al Habib Ali Habsyi, itu masya Allah ya, tidak ada wakil rakyat calon presiden bisa ngumpulin orang seramai itu. Ini dengan tanpa, nggak ada yang dibayar ya, seluruh kota di Indonesia ini. Nah, ini beliau Sahibul Hal mengatakan, masih kama majma'il maulid yujallil kuru, tidak ada perkumpulan yang lebih cepat, yang lebih ampuh, yang dapat mengangkat segala kesusahan, malapetaka, seperti berkumpul membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan berkah maulid yang kita baca pada malam hari ini dan semua amal soleh kita, Allah jaga kota kita Jakarta dan negara kita Indonesia dari musibah, bala dan malapetaka dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Kita maulid, kita berusaha untuk menghadirkan Nabi dalam hati kita, menghadirkan Nabi dalam kampung kita, menghadirkan Nabi dalam rumah tangga kita. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab kaum yang di situ ada Nabi Muhammad. Kita jaga sunnahnya Nabi, kita jaga akhlaknya Nabi, kita tuntut ilmunya Nabi. Insya Allah itu sebagai gambaran kita hidup bersama Rasulullah, dan orang yang di dalam dirinya, di dalam kampungnya, di dalam rumah tangganya ada Nabi Muhammad, yaitu ajarannya, sunnahnya, insya Allah tidak akan mendapatkan siksa cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dengan berkah Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak saleh yang salihah, dan insyaallah dengan berkat salawat, berkat maulid Nabi, Allah jadikan kita orang-orang yang senang untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang ke tempat ini dengan tujuan, dengan niat, dengan hajat baik dunia atau akhirat, insyaallah dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan salawat bareng-bareng biar daful bala wal wabah, insyaallah Allah angkat bala dan musibah dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, anak satu coba main. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah sir rahasia salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah jaga kita di akhir tahun Masehi ini. Syaratnya jangan kita ngikut-ngikutin ajaran yang bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarin Nabi kita amalin. Insyaallah gara-gara kita taat sama Nabi, Allah jaga kita daripada musibah. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakada minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
أعلى من العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا بالحبيب توسلنا بالحبيب توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtiyada la haula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kedatangan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Kemudian salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan pula semoga dengan salat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau nanti di akhir zaman kita akan mendapatkan sahabat iman. Mewakili dari panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Mushola Nurul Salim, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada para warga sekitar sini dan kiri kanannya yang telah berpartisipasi atau membantu acara ini. Ya, ucapan terima kasih kepada para tamu undangan yang berkenan hadir ke tempat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.